Terima kasih ya Bapak, dalam melalui pujian ini boleh membuka pikiran hati kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan pemberitaan firman, karena firman itulah yang memberkati kami dan menghibur kami dalam segala situasi. Bahkan firman itulah yang menopang kami supaya kami tetap berjalan dalam jalan yang lurus yang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk memberkati persiapan dari hamba-Mu menjadi sempurna adanya. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Salam. Mari kita melanjutkan firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tentang arti hukum Taurat. Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku sekalian, dalam kitab Roma ini sebenarnya salah satu doktrin yang paling sulit pemahamannya bagi kehidupan anak-anak Tuhan jika tidak mempelajari dengan baik. Ketika saya masih kuliah dahulu, dan dosen saya berulang-ulang menekankan tentang kitab Roma. Kitab Roma ini sangat dalam, dan ini adalah salah satu kitab yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita.
Dan ketika saya tanya Bapak dosen saya, Bapak sudah menulis skripsi? Oh, saya sudah menulis skripsi. Lalu mengapa Bapak tidak memilih kitab rumah? Dan dia bilang, saya tidak sanggup. Waduh, saya bilang, loh, mengapa Bapak tidak sanggup? Ini kan firman Tuhan. Dia bilang, memang betul, ini firman Tuhan. Tapi firman Tuhan sangat dalam dan sangat tinggi kuasanya, dan ini adalah ahli yang luar biasa dari Rasul Paulus untuk memberikan kita gambaran betapa luar biasanya Allah itu mengasihi kita. Nah, saudaraku sekalian, mari kita melihat di sini tema kita adalah pembebasan dari hukum dan dosa. Nah, selama ini kita ini terikat antara hukum dan kehidupan manusia, di mana kita sudah ditetapkan dalam Roma 3 ayat 23 itu dikatakan apa upah dosa adalah maut, dan tidak seorang pun manusia yang sudah melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Maka kita ditetapkan semua manusia itu harus menuju ke neraka karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus itu kita justru ditolong oleh Tuhan untuk kita lepas dari jurang maut itu. Dan di dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus memberitahukan kepada kita ayat 1 itu disebutkan bahwa aku berbicara kepada orang yang ngerti hukum. Ya. Jadi Rasul Paulus ini tidak berbicara kepada orang kebanyakan, orang biasa-biasa, tapi orang yang ngerti hukum. Nah, yang ngerti hukum ini dibandingkan, diberi ilustrasi, yaitu seorang wanita yang menikah, dan pernikahan itu terikat hukum selama dia masih hidup di dunia ini. Dan dikatakan jika wanita itu selama hidupnya punya suami lalu menjadi suami orang lain, itu dikatakan bahwa wanita itu ada apa? Hukumnya adalah zina. Tapi kalau suaminya itu mati dan kemudian wanita itu menikah lagi, maka itu hukumnya sudah terbebas dari hukum yang pertama bahwa suaminya itu setelah meninggal dan boleh menikah lagi, gitu ya. Jadi menurut firman Tuhan ini, kita ini sebenarnya hal yang sama, bahwa kita terlibat di dalam hidup kita ini. Dahulu kita dibilang sudah pasti menuju kepada hidup hidup kekal dalam neraka. Itu sudah dapat dipastikan. Karena apa? Hukumnya adalah upah dosa adalah maut, dan barang siapa yang berbuat dosa pasti menuju maut. Tetapi kita bersyukurlah bahwa itu diputuskan, hal itu telah dibebaskan oleh Yesus Kristus, oleh karena kita di dalam Yesus Kristus itu menjadi orang yang dilepaskan, yaitu melalui tubuh Kristus. Mengapa melalui tubuh Kristus? Karena hukum Taurat itu tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi semua hukum Taurat kecuali Yesus Kristus. Maka ketika Yesus Kristus itu mati bagi dosa-dosa manusia, maka Yesus sendiri itulah yang dapat membebaskan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sama halnya ketika dikatakan bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga, maka dia harus kembali ke surga. Nah, kalau begitu, siapa yang mengikut Yesus pasti dia akan menuju ke surga, karena Yesus asalnya dari surga. Nah, kalau kita tidak mengikut Yesus, orang yang tidak mengikut Yesus akan kemana? Pastilah tidak menuju surga, pastilah orang itu akan menuju neraka. Tidak ada yang lain.
Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan bahwa dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi siapapun orang yang mengikut Yesus itu dipastikan ke rumah Bapa yang di surga karena mengikut Yesus Kristus. Nah, bagaimana yang tidak mengikut Yesus? Saya katakan minta maaf. Alkitab mengatakan jelas, itu yang tidak mengikut Yesus itu akan menuju ke neraka. Itu dipastikan. Yang memastikan adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu kita saat ini sungguh luar biasa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang dikatakan ayat 3 tadi ya, ayat 3 coba. Jadi selama suaminya dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suami yang telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat 4. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Kita ini sudah mati, tapi bukan karena kita yang bisa membebaskan dari hukum Taurat itu, tetapi karena tubuh Kristus. Nah, minggu yang lalu dikatakan bahwa kita itu dibaptis melalui darah Yesus Kristus, dan kita mati di dalam Yesus Kristus. Kalau begitu kita bangkit, berarti kita bangkit juga oleh karena Yesus Kristus. Nah, karena kita bangkit oleh Yesus Kristus, maka kita juga bersyukur di saat ini bahwa saudara dan kita sekalian itu bukan lagi menjadi milik hukum Taurat, tapi saudara dan saya sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Nah, hukum Taurat itu siapa yang bikin? Yang membuat itu kan Tuhan Yesus sendiri, betul ya? Dan mengapa hukum Taurat itu diturunkan zaman dahulu? Itu untuk menolong manusia. Dan manusia pada waktu zaman pertama kali melalui Musa itu, orang Israel nggak ngerti kalau dikasih bahwa Yesus juga nanti akan datang. Nah, makanya manusia itu bisa memahami dengan perumpamaan, karena Yesus belum ada. Kalau dikasih tahu kita dulu, ada nggak yang ngerti kalau kita berhubungan saudara dan saudara kita itu tradisional banget. Ya, waktu saya pacaran sama istri saya itu menulis surat gitu. Menulis surat itu datangnya berapa, 1 minggu dari Malang ke Salatiga. Jadi saya nulis surat tunggu 1 minggu, terus istri saya jawab lagi 1 minggu. Nah, jadi kadang-kadang saya nggak datang juga. Akhirnya saya nulis surat juga. Jawabannya datang lagi, jadi nggak pas. Karena yang jawaban masih ada dalam perjalanan 1 minggu datang. Nah, suatu saat nyasar surat saya. Dan kebetulan istri saya itu memuji saya. Betul ya, memuji saya. Terus kemudian suratnya nyasar. Suratnya itu nyasar kemana? Ke tetangga sebelah saya, 1, 2, 3. Ternyata yang kontrak rumah itu pengantin baru, dan pengantin baru ini tentara lagi, ya kan? Tentara gitu. Ini tentara sedang semangat-semangatnya kan, masih muda, dan itu baru prajurit 2, ya. Dan itu luar biasa. Begitu datang, ribut lah tetangga saya, yang istrinya, ini gimana kamu punya pacar ini? Ini udah jelas di situ namanya saya yang dikirim itu pacar saya. Tapi mengapa dia nggak tanya-tanya? Itu ya, tetangga sebelah. Ini ada surat nyasar, siapa yang namanya Lukas? Kan harusnya begitu. Dan ini pacarnya Sofia, kan begitu.
Tapi orang itu tidak saudara, ribut sendiri karena memang pengantin baru. Jadi salah paham dia, ribut sendiri. Terus lama-lama saya dengar waktu jalan itu, loh, kok nama aku disebut? Saya nggak kenal, ya kan? Akhirnya saya bilang, wah surat nih, ini surat dari pacar saya. Mengapa nyasar di situ? Dia orangnya buka-buka aja, nggak tanya tetangganya. Ini kan baru 3 rumah, ini perumahan gitu. Dan kemudian ibu saya bilang, tuh lebih baik saya ke sana tak ambil surat itu. Oh jangan, nanti ribut. Lebih baik saya, jadi ibu saya ngambil. Permisi, kok namanya anak saya disebut-sebut ini ribut di sini. Lalu itu siapa? Tangga sebelah. Oh, Bu tahu? Nah itu tadi namanya anak saya itu. Lukas itu namanya anak saya. Terus wajahnya, wah itu saya yang dimarahin mati-matian. Bukan mati-matian, mati-matian. Dimati-mati lah. Karena merasa dia tentara, orang ini tanpa basa-basi, orang tua yang nggak bener, ini ada surat tim kacau keluarga saya, dan gitu. Akhirnya diberitahu, Mas, saya ini istrinya Lekan 2, gitu. Jadi saya sudah biasa hidup di asrama, tapi tidak seperti kamu ini. Pantatmu belum tinggi, kamu sudah kayak begitu dengan orang tua. Apakah saya harus lapor ke komandan sekarang? Wow, jadi diam saudara. Karena itu kan perumahan itu sebelahnya lagi asrama Armet, ya, Artillery Medan. Dan begitu mau untuk itu diam. Mana surat? Harusnya kamu itu surat sudah tahu jelas di sini nyasar. Ini nomor berapa? Kan sebelah tinggal hitung ini rumah tetanggamu, dan namanya itu adalah anak saya dan pacarnya itu. Ya. Jadi saudaraku, ini hal yang lama, model lama itu bikin ruwet. Tapi sekarang siapa tahu pacaran itu kilat banget, itu nggak perlu pakai perangko, lama banget. Sekarang malah takut tanya, ada WA-nya? Ada. Waduh, sebentar aja udah sampai saudara, ya kan? Wow, udah bikin masalah itu WA itu. Ya, saya setiap hari dapat WA dari macam-macam orang yang tidak saya kenal. Ada yang mengatakan saya ini Ustadz, Ustadz nyasar kamu, jangan di sini, ini bukan tempatnya. Ya, saya lihat langsung. Tapi ada yang masuk lagi, saya jualan ini. Oke. Kamu jualan tapi saya nggak cocok ini, nggak beli, hapus. Jadi setiap hari masuk kan seperti itu. Jadi orang menggunakan WA dengan berbagai macam cara. Saudaraku sekalian, sama dengan orang Israel. Kalau dikasih tahu Yesus itulah yang akan menolongmu nanti, orang Israel nggak punya gambaran apapun. Apakah kita dulu juga punya gambaran WA? Nggak ada saudara. Kita nggak ngerti WA, tahunya dulu kan SMS. Begitu rubah WA, sekarang WA, wow, ada yang lain, ada Twitter, ada Instagram, ada banyak-banyak. Udah. Dan kerennya yang anak-anak muda sekarang, wow, begitu canggihnya, sampai HP-nya isinya sosial media semua, isinya, ya kan? Jadi ada aplikasi macam-macam. Tapi pada waktu itu, apakah kita punya gambaran yang seperti itu? Enggak. Sama dengan kita diberitahukan melalui hukum Taurat, orang Israel juga nggak paham. Sudah dikasih tahu ini loh, hukum Taurat, kamu harus melakukan ini siang dan malam. Ketika kamu duduk, ketika kamu tidur, ketika kamu berbicara dan keluargamu, ketika kamu makan, terus-menerus bicara tentang firman Tuhan ini. Orang Israel tidak nol, ya, tidak. Tapi orang Israel itu canggihnya luar biasa. Kalau laki-laki lalu dikasihlah di sini kotak, isinya apa? Hukum Taurat. 10 hukum Taurat ditulis dikasih di sini supaya praktis. Yaitu tanggapannya orang Israel. Masa kita harus duduk ketika makan, ketika kita pergi, kemana bawa hukum Taurat? Kita nggak bisa, gampang kita tulis hukum Taurat itu ditaruh di topi kita yang ada kotaknya itu. Ada peti kecil itu dimasukin di situ.
sehingga kemana-mana orang Israel itu langsung ingat. Tapi yang lebih modern lagi diikat di sini, hukum Tauratnya diikat, sehingga ketika ada ikatan gitu antara beribadah, kalau beribadah ditaruh di topi yang sini, kalau hari-hari taruh di sini, dan orang Israel itu setiap hari ingat hukum Taurat, ingat hukum Taurat, dibuka belum tentu. Ya kalau dibuka kita bicara waktu makan hukum Taurat belum tentu, saudara. Tapi orang Israel ingat bahwa di tangannya, di pikirannya itu hukum Taurat, tapi nggak ngerti hukum Taurat itu siapa yang akan menggenapi. Yang menggenapi itu adalah Yesus Kristus. Tapi orang Israel kemana-mana hukum Taurat siang dan malam. Jadi dalam pikirannya siang dan malam. Jadi firman Tuhan ini hebat kalau kita mengerti, hebat kalau kita memahami firman Tuhan. Tetapi jangan lupa dengan pengetahuan kita, dengan kehebatan kita itu tidak cukup. Yang cukup itu harus kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan berikutnya yang disebutkan bahwa seringkali hukum Taurat itu menarik-narik kita, ya, supaya kita itu mengingatkan bahwa kita ini jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya itu ada pertentangan di dalam kehidupan kita. Ya, Rasul Paulus menghendaki melakukan yang baik, ternyata yang tidak baik yang dilakukan. Dan itu selama kita hidup, kita memiliki hal yang sama, bahwa kita akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk memahami firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Kali yang satu kan, yang ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau menurut firman Tuhan ayat yang ke-7 tadi dia katakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, maksudnya adalah hukum Taurat itu benar adanya, sah, itu berasal dari Tuhan. Tetapi dengan adanya hukum Taurat, maka orang itu menyadari adanya dosa. Andai kata tidak ada hukum Taurat, kita ini tidak tahu adanya dosa. Dan karena tidak tahu adanya dosa, maka kita semua pasti masuk neraka, karena tidak ada yang memberitahu. Tapi oleh karena ada hukum Taurat, diberitahulah hati kita, kamu sudah melanggar hukum Taurat. Meskipun Rasul Paulus menjelaskan, walaupun ada orang yang satu bangsa yang tidak tahu hukum Taurat, tapi di dalam hatinya mengerti kalau mencuri itu adalah dosa, maka dia sudah melakukan hukum Taurat. Kalau ada suku yang mengatakan pembunuh adalah dosa, maka itu adalah sudah melakukan hukum Taurat, walaupun tidak melakukan hukum Taurat. Jadi tanpa disadari kita dahulu sudah melakukan hukum Taurat, walaupun kita belum percaya kepada Tuhan, sudah melakukan, gitu ya. Cuman dari hukum Taurat itu memberitahu, kamu dosa, kamu dosa, kamu dosa, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Jalan keluarnya nggak ada. Tidak tahu gimana caranya supaya kita lepas dari dosa. Tidak memberitahu hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu membangkit-bangkitkan. Jadi kamu berdosa, kamu melakukan ini, kamu sudah melanggar, kamu sudah melanggar. Sehingga manusia tidak ada harapan di hadapan hukum Taurat, kan tidak ada jalannya. Tetapi oleh karena Yesus Kristus itulah yang menolong kita, bahwa kita itu memang
dibangkitkan dosa kita, dan kita sekarang mengerti, kita datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, mengimani Yesus Kristus, maka kita dikatakan menyesal atas dosa-dosa kita, dan kita tidak lagi mau melakukan dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita terbebas dari hukum dan dosa yang mengikat kita. Wah, luar biasa, saudara. Dan saya juga baru mengerti, andai kata Tuhan Yesus tidak datang, pastilah saya masuk neraka. Tapi hari ini saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kalau saya mati dalam keadaan apapun, saya pasti masuk surga. Karena Yesus Kristus itulah yang membebaskan kita. Ayat yang ke-6, saudara, coba kita baca ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita malah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita mengabdi bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang ini melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Luar biasa. Ngerti ya? Jadi kita sekarang ini sudah bebas. Karena apa? Yesus Kristuslah yang memberi jalan bagi kita. Yesus Kristuslah yang menolong kita, yang dahulu dikatakan ini mengurung kita. Itu membangkit-bangkitkan dosa. Terus kamu melakukan ini ya, pagi-pagi belum berbuat dosa sudah diingatkan. Kamu berbuat dosa kemarin? Ya. Jadi kadang-kadang orang Kristen bingung. Enaknya di mana ya? Doa pagi-pagi saya nggak melakukan apa, baru bangun sudah diingatkan, kamu berbuat dosa, kamu berbuat kemarin. Ya, itu hukum Taurat yang menuduh-nuduh kita. Bukankah kita sudah dibebaskan dari dosa, dan kita tidak melakukan dosa? Ketika saudara bermimpi membunuh orang, dosa nggak itu? Ya nggak dosa, bukan mimpi. Tahu begitu bangun, langsung, aduh Tuhan, minta ampun Tuhan, tadi saya mimpi membunuh orang, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Nggak ada, itu nggak ada dosa, itu mimpi. Menurut firman Tuhan itu mimpi itu salah satunya karena tubuh kita terlalu capek, ya, bekerja keras, sehingga kita mimpinya mimpi yang tidak terkendali. Karena badan capek, ya kadang-kadang bisa terbang, kadang-kadang bisa jatuh ke sungai, lalu nggak bisa berenang, dan kita begitu kaget, jatuh tenggelam. Iya, memang tenggelam, kamu tenggelam dalam mimpi, bukan terlalu capek. Tapi ada firman Tuhan juga yang mengatakan melalui mimpi itu Tuhan berbicara. Ya, sudah tahu itu Samuel itu dipanggil Tuhan ketika dia tidur. Samuel. Ya, Yusuf juga dipanggil Tuhan melalui mimpi. Ya, puji Tuhan kalau saudara dipanggil Tuhan melalui mimpi, karena Tuhan juga memakai jalan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita dilepaskan sehingga kita melayani Tuhan itu oleh karena roh dan kebenaran, tidak lagi melalui daging kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan daging, itu isinya apa, saudara? Mengeluh. Ya, sebentar tuh kita bilang, ayo besok, enggak, kenapa? Badanku beres, enggak enak badanku. Itu kita memang seperti itu. Kalau kita sebentar, ayo kita pelayanan, enggak, kenapa? Kakiku ini banget. Saya kalau berdiri nggak kuat. Udahlah ya, ganti jadwal ya. Kalau bisa besok lagi, jadwal kapan? 10 bulan lagi. Ya ampun, itu karena kita melayani Tuhan dengan cara lama, dengan tubuh kita, tapi dengan menurut Tuhan ini, kalau kita sudah dibebaskan itu
maka kita itu melayani dengan keadaan baru menurut roh, dan roh itu yang bikin semangat kita. Ya, bikin semangat. Di sini yang paling lama itu buhir.